Malam Pak, Ya, mau malam. tanya, itu tadi yang untuk ciri-ciri market bergerak kuat lanjut, itu minimal kan ada tinggal 3 candle yang berturut-turut arah berlawanannya gitu maksudnya ya. Iya, betul. Oh itu malah itu akan lanjut justru kalau berlawanan 3 candle Iya. berturut-turut ya. Jadi Oh misalkan bukan berbalik ya malah ya. bukan. Ini misalkan Oh, dari merah dia kan sudah mulai berjajar ini ya. Hati-hati kalau mulai berjajar, sudah mulai 3 berjajar berturut-turut ya, bisa menjadi petunjuk market itu akan lanjut di sana. oh baik ya kalau gitu. Ya. Oke deh Pak. Terus kalau yang candle memakan candle sebelumnya itu hanya dihitung candle satu sebelum aja ya. Candle memakan itu artinya nanti dilihat dampaknya ya, dilihat dampaknya. Kalau dampaknya dia besar, berarti dia akan mulai berbalik. Contoh misalkan, ini candlenya dia seperti ini. Nah, berada di levelnya masih datar. Kemudian dia mencoba untuk turun sebenarnya ini, mencoba untuk turun. Nah, tetapi dari pergerakan candle merah ini dimakan satu candle saja. Ya, dimakan oleh satu candle warna hijau. Maka ini menjadi pertanda market ini masih akan lanjut naik ya. Kalau ini terakhir hijau, dia akan lanjut naik hijau. Dampaknya yang ditimbulkan ini memakan candle merah sebelumnya. Sehingga merah ini kalau kita kumpulkan dimakan oleh candle warna hijau begitu. Ya, mungkin ada Oh, lagi yang mau ditanyakan. Ya. terima kasih Pak. Oke, monggo silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan daripada nanti pertanyaan yang di chat ke saya, mungkin kalau chatnya terlalu banyak saya juga pusing bacanya, apalagi pertanyaannya menyangkut dengan Malam Pak Wi. analisa, itu akan sangat panjang penjelasannya. Ya, silakan Pak. Ya mau tanya untuk market keadaan sekarang Pak Wi, Mm-mm. itu dengan keadaan kenaikan sekarang ini kira-kira mentoknya di berapa ya Pak Wi? Tadi sudah kita sampaikan ringnya Oh, itu masih cukup jauh Pak. Ya, kita cukup bisa jauh ya Pak ya. ukur, ya, tadi kita bisa di D1 itu kita bisa ukur tertinggi dan terendahnya, kemudian minimal kita geser ke atas itu. Nah, kira-kira ya mungkin ya kisaran ujung sumbu di atas itu ya. Ujung sumbu di Dekat-dekat atas dengan itu Pak sumbu ya. ya, di 30. 1830-an. 1830-an itu. Kira-kira seperti itu. Kalau dia lewat lagi berarti tembus lagi ke atas Pak Kalau ya. lagi lewat lagi bisa nanti gunakan yang sebelah kirinya. Kalau yang kemarin dilewati maka gunakan ring yang lebih panjang di 7 hari terakhir. Yang 7 hari terakhir ini. Sehingga kita gunakan ringnya di sini. Nah, kira-kira kalau naik Oh, kita bisa gunakan ini sebagai batasan. Kira-kira seperti ini. Nanti silakan seperti ini diuji di beberapa hari besok-besoknya. Nanti silakan diuji. Akan selalu mendekati angka-angka itu dan selalu mendekati wilayah-wilayah itu kalau nanti yang hari yang kemarin tembus. dilewati. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Wi. Oke, silakan ada lagi? Assalamualaikum Pak Wi. Ya, silakan Pak Dika. Iya, saya Dika di Aceh Pak. Gini Pak, ini kan Oke. malam Jumat bulan lalu, alhamdulillah kita dapat sinyal Ya, berita news itu Pak dari Bapak. iya, iya. Untuk malam Jumat malam Besok, ini gimana Pak kira-kira Pak? besok selalu insya Allah kita pandu nanti di hari Jumat malam Siap, itu. Jumat malam ya. siap, siap. Iya, Iya, kami tahu itu kan momen besar juga untuk kita trading Pak. iya, Makanya dan kami mohon petunjuk arahan Bapak juga. ya, nanti kita 30 menit sebelum news dirilis kita sudah fokus di sana nanti untuk melihat bagaimana pergerakan dan potensi yang akan kita nanti berikan di sana kira-kira di mana Siap, titiknya. siap Bapak. Makasih banyak Bapak. Jazakallah. Iya, Assalamualaikum. siap. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas, monggo yang masih belum memahami, yang masih belum Selamat bisa malam Pak Wi. memahami, silakan. Ya, Saya selamat Susi malam. Pak Wi. Pak Ya, Wi, Bu saya Susi. minta maaf nih Pak Oke. Wi. Saya kan benar-benar awam ya Pak Wi. Ya, Ini silakan. yang dinamakan ring yang mana ya Pak Wi? Nah, ring itu Boleh namanya nggak ring. dikasih screenshotnya dikasih lihat Pak Wi? Iya, oke, sebentar ya. Ring, kelihatan enggak di sana Bu ya? Ada yang bergerak ini? Iya, oke. Oke, Yang panah itu yang ya square ya, itu ya Pak. oke. Nah, untuk mengetahui ring minimal time frame-nya harus dialihkan dulu ke D1 dulu Bu ya, daily dulu ya, ke daily. Kalau sudah ke time frame Daily. daily, kemudian ring itu kita bisa lihat minimal kemarin ya, minimal kemarin. Kalau hari ini belum bisa karena masih jalan. Jadi untuk menghitung ring itu dari terendah dan tertingginya ya.
dari sumbu atas ke sumbu bawah. Misalnya yang kemarin ini ya, yang kemarin ini kalau kita ngukur ya kita ambil yang sumbu yang paling bawah, klik ditahan, ditarik ke atas ke sumbu yang paling atas. Nanti akan ketemu 1807. Berarti pergerakan satu hari itu dia bergerak 1807 pergerakan gitu ya. Kalau kita buy dengan di ujung bawah lotnya 1 berarti dapat 1.800 sekian dolar. Itu kira-kira paling gampangnya. Nah, sebelumnya lagi yang merah misalkan, yang merah ini kalau kita ukur ringnya berapa yang merah itu. Dari sumbu yang paling bawah atau sumbu yang paling atas, klik ditahan, tarik ke yang paling bawah. Nanti akan terbentuk ringnya. Di tengah itu ada 3.393 pergerakan atau pip ya. Saya nyebutnya pip. Ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengetahui hari ini kira-kira seberapa panjangnya, itu kita ambil yang terdekat yang hari kemarin. Kalau yang hari kemarin dilewati, maka ambil dari 7 candle terakhir itu yang paling panjang. Nanti akan dekat-dekat di situ. Dia akan mendekati di situ. Yang paling gampang untuk apa? Untuk mengetahui satu titik balik. Yang kedua, untuk membatasi kira-kira nanti kita mengambil peluang sell itu di mana ya. Walaupun belum menyentuh misalkan titik tertingginya, tapi kalau di H1 sudah ada tanda-tanda tadi, market berbalik tadi, tanda-tandanya kan mulai ganti warna, kemudian ada gagal breakout, ada loss momentum, ada multi rejeksi, ada ring yang sudah terpenuhi dan mulai berganti warna di sana. Di situ menjadi tanda-tanda. Contoh yang kemarin misalnya. Contoh yang kemarin. Yang kemarin dia bergerak turun tetapi tidak sampai panjang, dia mulai naik lagi. Nah, ketika mulai naik, belum menyentuh ringnya, tetapi sudah mulai berganti warna di sana. Ya, mulai satu ada penolakan. Ya. Yang kedua mulai berganti warna. Ya. Mulai berganti warna ini bisa menjadi pertanda market itu terhenti di situ, titik jenuhnya. Sehingga tidak harus dia panjang ke bawah, karena ini petunjuknya belum kuat. Ini hanya memberikan petunjuk awal dia sudah titik jenuhnya di atas. Sehingga bisa jadi turun, bisa jadi konsolidasi datar begini. Karena sudah malam. Termasuk yang bergerak di bawah atau di atasnya. Sama, ketika dia mulai berbalik itu minimal ada loss momentum. Loss momentum itu mulai tebal, mulai berkecil, mulai kecil, mulai berkurang, mulai ganti warna. Sehingga kalau sudah mulai seperti ini, minimal kalau kita entry sedikit banyak dapat lah. Ya, kalau kita cuma targetnya 100-200 pip, masih kita dapatkan 200 sekian. Sehingga trading itu tidak harus candle panjang tebal begini. Karena juga kita tidak tahu candle ini sampai seberapa panjangnya. Andaikan saya juga tahu, tentu saya pasang angka yang besar di sana. Nah, kita juga tidak tahu. Sehingga kita cari peluang momentum itu tidak harus dengan candle panjang. Bahkan candle kecil seperti ini bisa dapat profit yang besar kalau kita menggunakan lot yang lebih tentunya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak. Oke. Penjelasannya. Silakan. Maaf Pak, nanya lagi Pak. Iya. Kan tadi kan untuk tahu momentum itu kan dia tidak menyentuh level ya. Tapi level itu kita melihatnya misalnya di 3 bulan terakhir nggak ada, 4 bulan terakhir nggak ada. Apa bisa mungkin sampai tahun lalu gitu Pak? Bisa. Bahkan 1 tahun lalu bisa juga. Jadi kalau misalkan H1 tidak ketemu misalkan, tidak ada terlalu kecil, tidak ada misalkan. Sulit ya, kita naikkan di H4. H4 misalkan tidak ketemu, nanti naik D1, W1 sampai MN. Nanti pasti ada. Tandanya dia bakal banyak banget berhentinya dong Pak. Karena kan pasti kalau udah terlalu panjang gitu ada aja nanti nyentuhnya. Pasti ada. Jadi misalkan sekarang ini ya, yang terdekatnya tidak ada misalkan. Yang terdekat tidak ada. Yang ada tadi sudah kita sampaikan, dia akan mencoba mendekati levelnya yang di atasnya di sini. Ini dulu. Habis itu nanti dia kalau dia break, dia akan mendekati level di puncaknya. Seperti itu. Di batasan ya. Ya.
Sehingga di area ini nanti hati-hati. Kalau di area ini mulai ditolak, mulai berganti warna, bisa jadi berbalik gitu ya. Baiklah, terima kasih Pak. Oke, siap.